ini kan paham sebelum untuk mekanisme penerimaan ataupun penolakan LPJ? Masuk, Vincit. Baik, diterima. Sebelumnya, mohon maaf Kak, apa boleh dijelaskan saja biar semuanya jelas mengenai mekanismenya? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih dari teman dari Ubaya ya. Oke, jadi untuk mekanismenya saya jelas. Mungkin sebelumnya suara saya apakah jelas, teman-teman? Jelas, sudah jelas, Kak. Oke. Jadi seperti ini, mekanisme penerimaan atau penolakan LPJ itu nanti teman-teman bisa mengajukan mekanisme ke pimpinan sidang. Nah, mekanismenya itu bisa nanti teman-teman bahas dulu nih, semuanya dari masing-masing lem, itu menyatakan seperti apa nih pandangan terhadap LPJ yang telah disampaikan. Apakah LPJ-nya mau diterima, ataukah ditolak, ataukah diterima dengan syarat, atau seperti apa ya bisa. Misalkan, wah kami misalkan dari teman-teman Univ A, saya melihat LPJ-nya sudah bagus, jadi bisa diterima. Terus teman-teman B, saya melihat LPJ-nya telah bagus, namun harus ada beberapa revisi. Jadi saya mengajukan untuk diterima dengan syarat harus dibenerin dulu yang tipe, yang segala macam, apa yang harus dibenerin, silakan dibenerin. Kemudian teman-teman yang C, wah LPJ-nya sepertinya belum sempurna dan segala macam. Jadinya tolak dan kinerja selama kepengurusan itu tidak baik. Sehingga saya memilih untuk ditolak gitu. Jadi nanti teman-teman diskusi dulu, bisa mencari pandangan dari masing-masing universitas, didiskusikan untuk musyawarah mufakat. Kalau misalkan nanti teman-teman nggak musyawarah mufakat, ya kita bisa lakukan mekanisme voting. Nanti berapa yang menerima, berapa yang menolak, seperti itu. Mungkin udah jelas, apakah kalau misalkan belum jelas, nanti saya jelaskan kembali. Ada pertanyaan sebelumnya? Dan saya kembalikan Pak Pimsit. Terima kasih. Mungkin dari forum ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan tim peninjau. Izin masuk, Vincit. Baik, terima kasih. Ini ingin memastikan saja sih Kak. Berarti ini kita menerima, menolak, atau menerima dengan syarat ini untuk seluruh LPJ SA ya? Maksudnya seluruh SA atau satu persatu gitu Kak? Terima kasih. Langsung saja Kak dijawab. Ya, izin menjawab ya Pak Ibu Pimsit. Jadi untuk LPJ itu secara keseluruhan. Kan LPJ kepengurusan yang diterima nanti itu. Jadi secara keseluruhannya. Baik, terima kasih Kak. Sama. Bagaimana forum? Apakah sudah jelas? Bisa dimulai untuk diskusi terkait pengesahan dari laporan pertanggungjawaban staf ahli. Interupsi Pimsit. Baik. Itu teman-teman nanti bisa mengajukan opsi dulu atau seperti apa kesepakatannya. Disepakati dulu mau mekanismenya mau dibahas dulu, baru nanti penerimaan, atau langsung aja diterima atau ditolak gitu. Jadi kembali ke teman-teman semua. Kalau ada mau mengajukan opsi silakan. Kalau saya hanya menyarankan aja tadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk forum bagaimana? Interupsi Pimsit. Baik, interupsi diterima. Saya Anissa dari UNED. Nah, mungkin kalau ini kan di LPJ-nya kan emang ada beberapa yang typo, terus ini juga ada kasrat yang pembuatan kajian tuh indikator keberhasilannya tuh dia pakai 80%, padahal kenyataannya dia belum pernah melakukan kajian dengan lem-lem. Nah, itu kan juga kayak gak sesuai realita gitu ya. Mungkin gini aja, gimana kalau misalnya revisiannya itu dikirim setelah revisiannya tuh dikirim
sampai setelah isoma, terus habis itu setelah isoma tet, itu nanti kita tinggal bilang setuju atau enggak setuju. Tapi sekarang itu kita bilangnya kayak disetujui tapi direvisi, gitu bisa nggak ya? Baik, mohon maaf, ini memberikan informasi atau ingin Memberikan diajukan informasi, Baik, sama tanya terima kasih. juga sih. Ya, saya juga sedikit bingung gitu. Makasih ya. Baik untuk terima kasih. Baik, untuk BP bisa menjawab terlebih dahulu. Terima kasih pimpinan sidang 1. Izin menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman Universitas Jember. Jadi untuk itu untuk saatnya menerima tidak menerima itu di sini. Jadi nanti udah ada putusan. Jadi setelah ini ditulis di konsideran soalnya. Jadi sekarang waktunya teman-teman memutuskan gitu. Misalkan kalau mau tadi dari teman-teman Jember mau ada revisi dan lain-lain, itu bisa dikasih syarat di situ. Berarti kan diterima dengan syarat seperti itu. Persyaratannya misalkan dibenerin tipe-tipenya segala macam dalam waktu misalkan 1 hari atau gimana. Bisa juga tadi kalau mau habis isoma gitu. Tapi teman-teman juga kalau misalkan memberi persyarat sih, kalau saya agak memberi rekomendasi untuk syaratnya itu yang kemungkinan bisa dilakukan dengan baik gitu. Jangan bikin syarat yang mungkin di luar ekspektasi. Mungkin bagus syaratnya, namun diperhatikan lagi apakah nanti dari yang pengurus itu bisa melakukan atau enggak gitu. Seperti itu. Takutnya syaratnya terlalu berat, akhirnya nggak dilakukan. Itu sih. Jadi untuk tempat memutuskan atau tidak memutuskan ini di saat ini mau diterimakah atau tidak, seperti itu. Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Ada yang ingin Izin menanggapi? Mas. Izin Pim. Oh. Baik. Baik, Sali Ubaya, dipersilakan. Oh iya, terima kasih. Ini saya ingin bertanya lagi sih untuk memperjelas. Apabila ini bukan mau dilakukan ya, tapi saya hanya bertanya, apabila FPJ itu ditolak, apa yang terjadi selanjutnya? Terima kasih. Baik, langsung saja ditanggapi. Oke, terima kasih. Untuk LPJ, jika LPJ ditolak, biasanya kalau di sekjen itu ataupun pengurus wilayah, terkhusus Korwil, nanti yang bersangkutan itu tidak bisa menjadi dari kampusnya itu tidak boleh mengajukan Korwil gitu, mencalonkan diri sebagai Korwil. Jadi lem asal kampus dari saudara Demetrio itu untuk 1 periode ke depan tidak boleh mencalonkan diri menjadi pengurus wilayah seperti itu. Tapi balik lagi ke teman-teman, soalnya kalau untuk yang sanksi dari wilayah itu nanti bisa ada penambahan mau apa, tapi syarat esensialnya seperti itu kalau dari konstitusi. Yang bersangkutan, lemnya yang bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri menjadi Korwil. Baik, bagaimana Sally? Kalau sekjen kayak gitu. Cukup. Sudah cukup, Kak? Iya, cukup. Oke, untuk Sally bagaimana? Masih ingin menanggapi? Iya, terima kasih. Oke. Untuk forum, masih ada pertanyaan kembali? Izin Pimsit. Baik, diterima. Permisi Kak, nama saya Prilia Pratiwi dari UNED. Ini Bang mau tanya, ini kan nantinya semisal dari kami semisal dari UNED sendiri memintanya diterima tapi bersyarat. Lah kalau semisal dari UNED nanti dari forum ini kayak semisal tadi kan dijelaskan memberikan keringanan semisal jatuh temponya dalam jatuh temponya 1 bulan atau 3 minggu gitu kan. Lah apakah kita nanti ada diskusi lagi apa gimana? Terima kasih.
Izin menjawab ya Bimsit. Jadi untuk itu sebenarnya tadi nggak harus sampai 1 bulan juga ataupun 3 minggu. Itu bisa leluasa teman-teman. Saya tadi hanya merekomendasikan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman memutuskan yaudah nanti pas jam 12 aja itu ya nggak apa-apa gitu. Nah, apakah nanti ada diskusi lagi atau enggak? Biasanya sih nanti nggak ada diskusi lagi, tapi LPJ-nya dikirimkan kembali gitu. Kalau misalkan masih ada yang salah atau kurang bisa nanti direvisi dari masing-masing teman-teman gitu. Oh ini masih salah nih, dibalikin lagi. Ntar dia revisi lagi kayak gitu. Mungkin di sini ada Eka, kalau Eka mau menambahkan. Oke, boleh. Izin bicara, Pimsit. Baik, dipersilahkan. Nah, jadi mau nambahin aja dari Fadil. Jadi memang semuanya itu mau baik, mau persyaratan, mau bakal diadakan diskusi lagi sama forum terkait revisian LPJ, itu dikembalikan lagi semuanya kepada forum. Cuman istilahnya kalau misalnya kita menolak LPJ, sedangkan mereka kan sudah bekerja hanya beberapa SA atau beberapa penulisan dalam revisi yang tidak memenuhi kemauan dari kalian-kalian sekalian, nggak pantas aja kita gitu menolak LPJ mereka, karena mereka juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan program kerja yang udah disahkan dan diusulkan sama kalian-kalian sekalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau persyaratannya itu, misalnya nih LPJ direvisi sampai batas waktu jam 1 gitu, jam 1 WITA. Terus LPJ bakal dikirimkan jam 1 ke email masing-masing lem atau ke grup delegasi. Nah, itu boleh aja gitu. Itu dibebaskan sama forum sekalian, mau baiknya mau bagaimana. Atau mau diadakan diskusi kembali, atau mau ada persyaratan tambahan terkait, misalnya sekolah kastratnya mau diadakan lagi, itu bebas. Gitu. Jadi semuanya tergantung kepada forum, maunya gimana. Kalau misalnya forum butuh waktu untuk merembukkan persyaratannya apa aja, ya silahkan minta izin kepada presidium sidang untuk diskusi antar kalem. Gitu. Itu aja sih dari aku tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, masih ada interview. Apa ada yang menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau kesalahan? Bagaimana kami dari Baya? Ada yang ingin disampaikan? Baik, masih ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapat? Izin masuk. Baik, dipersilakan. Denny dari UNU. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sanjaya dari UNU ITB. Jadi sekedar saran aja teman-teman. Kalau memang mau dibahas dulu, ayo kita bahas. Apakah kita akan nanti memutuskan disahkan atau persyarat atau kayak gimana? Nanti itu tergantung kita kan. Nah, jadi sekarang coba minta dari OD masing-masing supaya menyampaikan pendapat. Kayak gimana sih, apa maunya, atau apakah langsung disahkan atau kayak gimana? Terima kasih. Interupsi pimpinan sidang. Baik, dipersilakan. Mungkin saya menambahkan dari sahabat saya, dari Mas Denny ya, dari UNU. Nanti coba ke teman-teman juga, dipastikan dulu, tadi kan saya sebelumnya udah mengingatkan, coba disepakati dulu mekanismenya, kita mau langsung disetujui atau dibahas dulu atau disetujui. Silakan mengajukan opsi teman-teman, soalnya dari BP pun kami tidak boleh memberi keputusan ada di teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini, ayo kita sepakatin mekanismenya, mau dibahas dulu. Kan berarti ini tadi dari, kalau saya lihat dari yang telah dibicarakan, kayaknya teman-teman mau ke, dibahas dulu, kemudian baru disepakati gitu kan. Silakan ajukan opsi dulu, kemudian disepakati opsinya, seperti itu. Dari saya, terima kasih, Vincent. Baik, karena ini
mekanisme belum disepakati, maka forum diizinkan untuk mengajukan opsi bagaimana mekanisme Izin masuk. untuk hari kali ini. Ya, dipersilakan. Saya Denny Sanjaya ingin mengajukan opsi untuk dibahas dulu baru disahkan. Terima kasih. Baik, dari UNU NTB mengajukan opsi dibahas terlebih dahulu kemudian disepakati. Ada opsi lainnya? Interupsi Bimstit mau nanya ke UNU. Ini dibahas terlebih dahulu itu yang dibahas, belum dipersilakan ya? Bimstit. Baik, terima kasih. Untuk UNU ini dibahas terlebih dahulu ya, itu dibahasnya setelah yang habis direvisi apa gimana? Dibahasnya sekarang aja supaya nanti kan tidak perlu revisi atau bisa disahkan langsung gitu, Mas. Mohon maaf, ingin meluruskan, maksudnya Denny di sini itu pembahasannya untuk LPG. Maaf Kak, kurang jelas. Jadi ingin meluruskan, maksudnya Denny itu di sini dibahas dahulu LPJN yang sudah dipaparkan kemarin, kemudian forum menyetujui atau tidak dari LPJN staf ahli Batara seperti itu. Benarkah begitu, Denny? Maaf Kak, tadi sinyal tidak ada. Ulang. Baik, ingin meluruskan. Jadi maksudnya Denny di sini dibahas itu terkait LPJ yang telah dipaparkan kemarin. Kemudian kita dari forum menyetujui atau tidak LPJ disahkan atau tidak, seperti itu, Mas Saudara Denny. Benarkah begitu, Saudara Denny? Iya, benar. Seperti itu untuk Anissa. Baik, opsi pertama yaitu dibahas terlebih dahulu, kemudian disepakati. Mungkin ada opsi lain dari forum? Mohon izin, Bimsit. Baik, diterima. Saya Marta dari UHT, mungkin mau menambahkan punyanya Denny supaya lebih jelas. Mungkin kita nanti bahasnya itu per SA, lalu kita menyetujui atau kita membahas per SA, lalu direvisi bareng-bareng, atau semuanya, lalu kita diskusikan bersama, atau kayak per SA, misalkan SA untuk yang kastrat, kita bahas apa saja yang direvisi gitu. Mungkin itu bisa diperjelas lagi untuk Denny gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk Saudara Denny, apakah ingin menambahkan? Revisi aja tuh opsinya. Nanti kita diskusikan per SA aja. Terima kasih. Baik, opsi pertama yaitu dibahas per SA terlebih dahulu, kemudian disepakati LPJN. Untuk forum masih ada yang ingin mengajukan opsi atau memberikan saran terhadap opsi? Izin masuk, Bimsit. Baik, diterima. Saya Rido dari Universitas Jember. Cuma mau ngasih saran, lebih baik pembahasannya ini nggak perlu satu persatu per SA, tapi di tiap-tiap lem itu sudah apa ya istilahnya, sudah merangkum gitu, sudah merangkum apa yang ingin disampaikan, yang salah-salahnya secara keseluruhan di mana aja. Jadi nggak perlu dibahas satu persatu SA-nya, nanti malah kelamaan kalau menurut saya. Tapi kembali ke forum seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini hanya sekadar saran atau ingin diambil opsi? Hanya saran. Oke, baik. Bagaimana forum? Apakah ingin mengambil opsi terkait saran dari Rido? Atau Saudara Denny ingin merubah dari... Tergantung forum. Terima kasih. Bagaimana, saya kembalikan kepada forum? Interupsi Bimsit. Baik, interupsi diterima. Ya, saya Hilmi dari Brawijaya.
ingin mengajukan opsi seperti yang disarankan oleh Saudara Ridho dari UNED, yaitu pembahasannya itu dilakukan secara keseluruhan SA, tidak perlu satu persatu seperti itu. Terima kasih. Baik, opsi kedua dari Saudara Hilmi UB, dibahas seluruh SA, kemudian kita sepakati LPG. Baik, masih ada opsi lain atau tanggapan saran untuk opsi 1 dan opsi 2? Bagaimana, Faru? Baik, karena dirasa tidak ada yang mengajukan opsi kembali, maka kita tarik, dia ada penarikan opsi. Jadi untuk yang setuju dengan opsi pertama, komen di kolom chat opsi pertama. Kalau setuju dengan opsi kedua, maka tulis opsi kedua. Bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana pimpinan sidang 2 bisa menyampaikan hasil dari penarikan opsi? Baik, untuk sementara ada 12 lem yang memilih opsi 2 dan ada 2 lem yang memilih opsi 1. Baik, terima kasih karena suara belum bulat, maka diadakan penguatan opsi dari masing-masing opsi. Untuk pengopsi dipersilakan. Baik. Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya bahas satu SA itu kan memang agak lama, tapi kalau memang mau disampaikan secara lem, nanti itu juga akan ricuh. Apa namanya? Pas kita masing-masing permasalahan dari SA nanti, kalau disampaikan per lem itu takutnya lebih lama daripada satu SA yang akan dibahas. Nah, mungkin nanti SA yang dibahas itu mungkin tidak ada keluhan dari teman-teman. Itu juga bisa mempercepat untuk apa namanya? Melakukan pengesahan untuk apa namanya? LPG-nya. Terima kasih. Interupsi, Pemsit. Interupsi diterima. Saya Anggi dari Universitas Airlangga. Mungkin lebih baik nanti pembahasannya itu langsung saja bersama-sama. Mungkin dari mana sudah mengetahui bagian mana sih yang perlu direvisi seperti itu. Jadi tidak perlu per lem ataupun per SA. Jadi tetap dibahas seluruh SA, tidak perlu satu-satu, lalu disepakati. Tapi membahasnya itu langsung saja bagian mana yang perlu direvisi, tidak perlu per lem seperti itu. Baik, terima kasih saran Anggi dari UNER. Bagaimana untuk interupsi diterima? Di sini saya Sally dari Ubaya ingin menguatkan dari opsinya Kak Hilmi dari UB. Mengapa kita nggak perlu membahas per SA? Karena kan dari kemarin itu kita sudah membahas per SA dengan SA-nya langsung. Jadi saya yakin dari masing-masing lem itu sudah melihat di mana kesalahan-kesalahan dari LPJ-nya ini. Nah, di sini kita tidak perlu menyampaikan per lem, tapi jika per lem itu ingin menyampaikan pendapatnya, silakan menyampaikan pendapatnya. Begitu sih, terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Sally dari Ubaya. Baik, karena sudah masing-masing opsi sudah dikuatkan, maka kita tarik opsi kembali. Bagi yang setuju dengan opsi pertama,
tulis di kolom komentar opsi 1. Kalau memang setuju dengan opsi kedua, tulis di kolom komentar opsi 2. Bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana pimpinan sidang 2? Bagaimana hasilnya? Bisa disampaikan ke forum. Ada 9 lem yang memilih opsi 2. Ada tambahan lagi? Baik, karena forum menyetujui untuk opsi kedua, maka disetujui opsi kedua, yaitu dibahas seluruh SA, tidak perlu satu-satu atau kemudian langsung disepakati. Opsi kedua disepakati. Baik, melanjutkan pembahasan, berarti kita langsung ke bahas untuk seluruh SA, kemudian disepakati untuk masing-masing lem bisa menyampaikan pendapatnya terkait laporan pertanggungjawaban dari SA yang telah dipaparkan kemarin. Baik, yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Atau bertanya. Untuk hasil notulensi sidang kemarin, kita bagikan di grup Muswil ya. Bisa dibaca kembali atau ditelaah kembali. Izin masuk, Pensil. Baik, diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sanjaya dari UNTB. Di sini saya mau menyampaikan saran sih untuk kedepannya. Di sini saya akan membahas masalah kastrat. Nah, di distrik NTB pun kami belum melakukan sekolah kastrat tersebut. Nah, jadi untuk kepengurusan ke depan, saya harap lebih untuk di SA ataupun Korwil nanti yang sudah terpilih lebih terjun ke lem-lem supaya nanti apa sih permasalahan di lem tersebut, misalnya seperti kastrat yang kurang, kita kajian kurang sampai kita tidak berani untuk aksi. Nah, itu harus kita bahas. Jadinya saya minta pendapat dari teman-teman juga gimana sih untuk mengatasi lem-lem kayak gini. Terima kasih. Izin Pimsit. Baik, diterima. Permisi, saya Aprilia dari UNED. Mungkin kalau semisal nantinya ini saran aja, mungkin bisa mungkin ke depannya nantinya kalau semisal bisa dari kastrat itu sendiri ambil SA-nya di luar pesantren. Mengingatkan kalau kastrat sendiri komunikasinya harus intens kayak gitu. Bukan kita mau membatasi dari pesantren kayak gitu kan. Kalau dari pesantren sendiri kan juga komunikasinya untuk megang HP pun kan juga terbatas. Dan juga
mengingat dari SA yang sekarang ini terkait komunikasi antar lem itu masih sepi, terutama di grup. Ya memang dilihat dari situasi nasional yang on fire dibandingkan kasrat wilayah yang kita off kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya itu jadi evaluasi buat Korwil itu sendiri nantinya buat kepengurusan kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan, saran, pertanyaan dari forum? Interupsi, PIMSIT. Interupsi diterima. Saya Afifah dari UIN Malang, ingin menambahkan tanggapan dari Saudari April. Saya setuju dengan April, tetapi ditambahi kalau bisa, kalau memang nanti SA dari pesantren yang terpilih, itu bisa bukan dialih tugaskan, minta tolong ke, kan ada tim SA-nya tuh, tiap SA, bisa minta tolong ke tim SA untuk menghandle jika memang dari SA-nya sendiri itu kesulitan untuk berkomunikasi dengan lem-lem seperti itu. Baik, Tapi ada mungkin yang ingin menambah? izin bicara. Iya. Nah, saya Eka dari peninjau BP. Mungkin untuk teman-teman kalian sekalian, kalau misalnya saran-saran terkait seperti itu, mungkin bisa disampaikan langsung ketika BPH-nya sudah masuk kembali ke dalam room. Coba sekarang kan pembahasannya tuh tentang LPJ. Coba fokus dulu ke LPJ, apa yang salah, apa yang mesti diperbaiki. Tapi kalau untuk saran-saran untuk kedepannya, mungkin bisa disampaikan langsung ketika BPH nanti sudah masuk gitu. Untuk mengefisienkan waktu juga karena kan kita mau pelantikan sumpah jabatan Korwil sama nanti sidang khusus kan ya kalau di rundown. Jadi coba fokus ke LPJ dulu apa yang perlu diperbaiki sama SA nanti sama SA sebelumnya gitu. Itu aja dari aku, makasih. Ini bagaimana dari forum? Terkait LPJN? Bisa disampaikan? Izin interupsi, PIMSIT. Izin diterima. Ya, terima kasih. Saya Hilmi dari Brawijaya. Sebelumnya, setelah berdiskusi dari lem kami, dari Brawijaya sendiri lebih ke mengarah LPJ-nya itu diterima bersyarat. Nah, syaratnya itu seperti karena tadi secara keseluruhan tadi untuk beberapa SA kan untuk indikator maupun tadi kan masih ada yang tipe-tipe. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki adalah seperti poin-poin pencapaian dari, maksudnya itu persentase pencapaian dari indikatornya SA itu sendiri, dan mungkin yang tipe-tipe itu bisa diperbaiki. Terus kemudian nanti kalau dari kami mungkin untuk memperbaiki LPJ tersebut kan dibutuhkan waktu untuk cross check atau segala macamnya. Jadi mungkin untuk batas waktu revisi LPJ-nya mungkin antara 1 sampai 2 hari gitu, dihitung setelah hari ini. Itu menurut kami, dan sebelumnya kami juga setuju untuk usulan dari saudara dari UNDP dan UNEDS itu tadi. Dari kami cukup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Hilmi dari UB. Izin masuk PIMSIT. Ya, Sally dari Ubaya. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya. Saya setuju dengan LPJ ini diterima bersyarat. Mengapa? Karena jika kita tolak LPJ-nya, kalau kita ini sudah punya usaha sampai akhirnya LPJ-nya ada. Kemudian jika kita terima LPJ-nya masih ada kekurangan. Sehingga lebih baik kita terima bersyarat dengan upaya LPJ ini bisa diperbaiki. Seperti itu, terima kasih.
Baik, terima kasih. Dari forum masih ada saran, masukan, pertanyaan? Dipersilakan. Izin Pimsit. Ya. Ya, saya Marta dari UHT. Ya, setuju sih kalau untuk LPG-nya kita terima dengan bersyarat. Salah satu revisi yang saya ajukan yaitu mungkin beberapa SA belum melampirkan foto kegiatan gitu. Mungkin revisinya yaitu mungkin kalau misalkan acaranya benar-benar telah diadakan, acaranya telah dilaksanakan, mungkin diharapkan untuk melampirkan foto kegiatannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada masukan untuk LPJ Yan SA Batara Jatim dari forum? Interupsi, Incit. Baik, interupsi diterima. Ya, terima kasih. Saya Hilmi dari Brawijaya. Itu sebelumnya yang pendapat saya sebelumnya itu kan itu salah tulis, maksudnya 1 sampai 2 hari. 1 sampai 3 hari, bukan 1 sampai 2 hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana forum? Interupsi Pimsit. Baik, interupsi diterima. Baik, perkenalkan saya Carolina dari UKWM. Ini saya ingin mengutarakan pendapat. Menurut saya itu LPJ-nya sudah baik, jadi bisa diterima bersyarat. Namun perlu diperbaiki lagi, seperti typo-typo, dan yang kurang seperti pencapaian tujuan target dan parameter, sama tadi dari Saudari Marta menyampaikan foto juga kurang. Bisa ditambahi, sebab kemarin untuk kekurangannya kan sudah pada dibahas, jadi saya rasa LPJ-nya bisa diperbaiki. Namun tetap harus bisa direvisi dalam kurun waktu sekitar 1 atau 2 minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Carolina dari UKM. Ada yang ingin menyampaikan kembali pendapatnya? Interupsi Pimsit. Saya Anissa dari UNED. Ya, saya Anissa dari UNED. Mungkin untuk presentasinya bisa diisi sesuai realitanya aja ya. Yang kastrat itu kan ditulis 80% tuh. Sedangkan di tiap-tiap lem kan belum ada kejelasan mengenai hal itu, tapi kok bisa pakai 80% itu kayak mana gitu kan. Itu jadi mungkin lebih diperjelas aja sih, ditulis sesuai realitanya aja. Terima kasih. Maaf ya berisik. Baik, terima kasih. Masih ada saran? Izin masuk, Pimsit. Baik, diterima. Terima kasih, saya Rido dari Universitas Jember. Untuk pencapaian tujuan target dan parameter itu di SA Kasrat, saya rasa masih berupa deskripsi acara ya, bukan berupa parameter. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki itu nanti di situ di bagian pencapaian pencapaian tujuan, target dan parameter di SA Kasrat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana forum masih ada? Izin masuk. Interupsi. Oh ya, baik, diterima. Siapa dulu? Baik, interupsi diterima. Mohon maaf, siapa dulu ini Pimsit karena ada 2 yang mengajukan interupsi. Yang sebelumnya, mohon maaf. Yang dari Unida Gontor. Ya. Mohon maaf, maksud saya sebelumnya yang dari UIN Malang, berjilbab merah, berkacamata.
Terima kasih, Pimsit. Eh, saya Agidatun dari Macung. Untuk LPG-nya sendiri dari kami memang setelah diskusi dengan lem kami sendiri itu memang setuju untuk diterima tapi dengan bersyarat. Sudah baik, LPG-nya sudah baik, tapi mungkin seperti kesalahan-kesalahan yang disebutkan teman-teman, seperti tipe kurang gambar dan beberapa parameter lainnya, itu harus diperbaiki lagi. Dan lagi ada beberapa kemarin dari pemaparan itu kan katanya bisa diunduh di link itu katanya, dan itu kan ada yang linknya diubah, terus ada yang belum dimasukkan linknya, itu mohon juga diperbaiki, dimasukkan lagi agar kita sekaligus bisa mengaksesnya gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Agidatum dari Macung. Mungkin bisa dilanjutkan Saudara dari UIN. Baik, terima kasih Pimsit. Saya Afifah dari UIN Malang. Saya mewakili dari delegasi UIN Malang bahwa kami menerima LPG dari SA Batara Jatim dengan bersyarat seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman sekalian. Untuk kesalahan-kesalahannya silakan direvisi. Untuk kami memberikan waktu 1-3 hari sama seperti dengan saudara dari UB tadi. Karena dari kami juga menurut kami 80% proker sudah terlaksana. Maka dari itu kami menerima LPG ini dengan bersyarat direvisi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada saran dari forum? Atau mungkin dari forum bisa mengajukan opsi dari beberapa saran teman-teman forum. Izin Pimsit. Baik, izin diterima dari UNER terlebih dahulu ya? Ya, saya Dini dari UNER ingin menyarankan untuk ini LPG-nya itu diterima dengan revisi, yaitu salah satunya pada penulisan untuk pencapaian keberhasilan parameternya itu disertakan dengan bukti-buktinya. Jadi tidak hanya sekedar pendapat seperti tersusun rapi atau berhasil dijalankan dengan baik, namun disertakan dengan bukti, entah itu foto kegiatan maupun hasil kuesioner dan G-form dari peserta, seperti itu. Baik, apakah sudah cukup dari Saudari Dini UNER? Baik, bisa dilanjutkan oleh Saudari dari Unida Motor. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena di sini berisik karena masih ada kuliah pakar. Begini, dari kami Unida sendiri menerima bersyarat, tapi minta kurun waktu sampai 1-2 minggu, seperti yang diajukan Saudari Carolina tadi dari UKWM. Karena untuk merevisi semuanya itu butuh waktu yang cukup panjang. Karena kan dari teman-teman di atas juga banyak yang minta untuk ada link atau foto yang belum itu. Jadi mungkin kami mengajukan untuk 1-2 minggu. Makasih. Baik, ini diajukan sebagai opsi ya? Ya, untuk penguat dari Saudari ke UKWMS. Terima kasih. Penguat saja ya. Untuk informasi sebelumnya belum ada yang memberikan opsi. Ya, untuk ini aja saran aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Izin masuk Pimsit. Baik, diterima. Saya Seli dari Ubaya ingin menaikkan opsi untuk LPG diterima bersyarat dengan direvisi maksimal 14 hari dari hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf, revisi maksimal 10 hari ya? 14. Mohon maaf.
Mohon maaf kurang jelas. Bisa diulang berapa hari? Oke, baik. Terima kasih. Jadi opsi pertama dari Sally Ubaya, LPJ diterima bersyarat, revisi maksimal 14 hari terhitung dari hari ini. Baik, ini opsi pertama. Interupsi PIMSIT. Baik, interupsi diterima. Ya, saya Dani dari UNRAM. Ya, kalau dari UNRAM sendiri, untuk LPJ-nya kami terima tapi bersyarat. Tapi kami nanya dulu kepada teman-teman semua, apakah perlu dimasukkan rincian dana yang digunakan dari masing-masing program kerja dari setiap SA. Nah, kalau memang jika perlu, saran saja dimasukkan saja di LPJ-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk forum, bagaimana? Ada pertanyaan dari Saudara Dani. Apakah rincian keuangan atau dana dimasukkan ke LPJ? Seperti itu. Bagaimana forum? Izin masuk PIMSIT. Baik. Saya Anggi dari UNER, mau berpendapat sih dari pendapatnya Dani tadi. Menurut saya untuk LPJ dari masing-masing SA itu bisa disertakan LPJ dana secara total dari setiap prokernya. Karena kalau sepertinya rincian per kegiatan itu akan banyak sekali dan SA-nya jadi perlu mengcopy data dari tiap ketua proker. Mungkin kalau langsung penjumlahan dari dana yang digunakan selama proker, setiap proker seperti itu akan lebih memudahkan SA-nya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana forum ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Deni atau mungkin tanggapan dari Saudari Anggi? Izin masuk PIMSIT. Baik, untuk Sally dari Ubaya dipersilakan. Saya setuju untuk LPJ-nya itu disertakan rincian dana karena memang setahu saya kalau LPJ ini harus disertakan apa adanya dan jelas dengan rincian dananya, kemudian indikator keberhasilannya. Kemudian mau revisi redaksi untuk opsi tadi terhitung dari besok. Terima kasih. Baik, Interupsi terima kasih. pimpinan sidang. Ya, interupsi diterima. Fadil dari BP Peninjau. Jadi seperti ini teman-teman. Kan tadi udah beberapa dari rekan-rekan mengajukan persyaratannya. Nanti bisa nggak di ini untuk PIMSIT 3 atau PIMSIT 2? Kalau misalkan PIMSIT 3 masih notulen, ini dibikin persyaratannya langsung dibikin Word baru, kemudian ditulis di apa? Rinci apa aja syarat-syaratnya. Jadi nanti jelas. Kalau nanti cuma baca apa namanya? Notulensi kayaknya agak kurang ini ya, terperinci gitu. Jadi dibuat aja Word baru, terus syarat-syaratnya apa aja. Terus kan tadi masih ada perbedaan tuh, mau diterimanya berapa hari, setelah dari hari ini, segala macam itu disepakati dulu. Gitu. Jadi dibikin aja Word baru, itu isinya syarat-syaratnya apa aja. Nanti setelah kita selesai dari ini loh syaratnya ke BPH-nya. Jadi dari mereka pun udah jelas apa yang mau direvisi. Kayak gitu. Dari saya kayak sementara itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih sarannya diterima.
interupsi sebelumnya mau menambahkan lagi, Pimsit. Baik. Jadi nanti pas di persyaratannya, misalkan syarat satu LPJ direvisi bagian, tadi kan ada beberapa LPJ direvisi untuk semua SA, bagian parameter, indikator, segala macam, itu diperjelas lagi, diperinci. Itu syarat pertama. Terus nanti apakah disepakati, silakan teman-teman sepakati syarat 1 selesai, langsung bahas ke syarat 2 gitu. Jadi nanti biar kita lebih terarah dan lebih efisien juga. Kalau kayak ini muter-muter kan kita belum tahu nih yang disepakati sama teman-teman syaratnya apa aja. Kayak gitu. Lalu nanti dari teman-teman tadi kan udah itu tuh apa namanya di notulensi, bisa yang di notulensi coba dimasukin Word yang baru biar kita tahu syarat apa aja nih yang udah masuk, jadi biar kita nggak mengulang-ulang pembahasannya, soalnya tadi beberapa ada yang pembahasannya berulang gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih tim peninjau. Baik, untuk forum minta waktunya sekitar 5 menit untuk menyiapkan hasil notulensi sebelumnya. Izin masuk, Pimsit. Baik. Terima kasih, saya Rido dari UNEJ. Cuma mau nanya ke yang tadi bentuk revisiannya itu memasukkan dana kegiatan. Itu maksudnya yang dimasukkan ke dalam LPJ itu dana kegiatan yang seperti apa ya? Maksudnya dana kegiatan yang merinci atau dana kegiatan akhir atau bagaimana? Soalnya kalau menurut saya nih, kalau dimasukkan secara rinci, misalkan kayak merinci itu seperti sekian untuk penginapan, sekian untuk itu saya rasa malah terlalu panjang. Karena kan ada beberapa program kerja di SA itu yang dilaksanakan di tiap-tiap lem. Nah itu ya saya rasa nanti malah jadi panjang aja gitu LPJ-nya kalau dirinci sedemikian rupa. Ini cuma nanya ke yang tadi yang menyarankan perlu dimasukkan dana kegiatan di LPJ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk Ya, interupsi Pimsit. baik. Ya, saya Dani dari Baik, Unram. sebelumnya untuk maaf. Sebenarnya untuk dari UNED pertanyaannya bisa dijawab dahulu. Baik, interupsi Pimsit. Baik, tadi yang menyarankan terkait dana bisa menjawab pertanyaan dari Rido UNED. Interupsi Pimsit. Baik, interupsi diterima. Ya, saya Dani dari Unram yang menyarankan tadi terkait dengan dana yang dicantumkan di LPJ. Maksudnya saya itu tadi dana yang dimaksud itu adalah dana totalnya, rincian dana totalnya. Terima kasih. Baik. Apakah sudah terjawab, Saudara Rido dari UNED? Izin masuk, Pimsit. Baik. Ya, jadi tadi maksudnya rincian dana total itu dana terakhirnya aja kan ya, sisa berapa atau minus atau plus surplus atau begitu ya? Nggak perlu rinciannya kan ya? Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab. Baik, saya masuk ya. Ya benar tadi dikatakan dari UNED tadi. Seperti itu. Apakah ada minus atau plus dari dananya?
Baik, mungkin dari forum ada yang ingin disampaikan kembali? Sambil menunggu hasil notulensi yang sebelumnya kita masukkan ke Word. Bagaimana forum? Interupsi pimpinan sidang. Baik, interupsi diterima. Fadil BP peninjau. Tadi mau coba nanya ke teman-teman Universitas Mataram ya tadi yang ini keuangan. Jadi mau nanya sama saudara, itu rincian dananya itu semua kegiatan baik yang di lem apa cuma di semua versinya aja? Izin masuk, Pimsit. Kalau Pimsit izin masuk. Baik, diterima, silakan. Ya, jadi yang tertera di LPJ-nya, DP. LPJ yang dari kampus atau dari mana ya Pak? Agak takutnya, soalnya yang dimasukin itu kalau yang di dana dari Isma Farsi, itu pendanaan keuangan yang masuk dari Isma Farsi maupun yang keluar. Kalau misalkan acaranya dari LEM, biasanya dari teman-teman LEM kan nanti memberikan LPJ ke ke Isma Farsi lagi gitu. Ya, jadi saya cuma mau memperjelas aja gitu maksudnya dananya itu seperti apa. Jadi biar LPJ juga nanti nggak rancu jadinya double isinya. Jadi misalkan dari Isma Farsi kan kalau ada agenda dikasih berapa gitu, nah itu berarti kan masuk di LPJ-nya, rekapitulasi dananya ini keluar berapa, terus masuk berapa dari uang teman-teman iuran gitu kan. Jadi maksudnya itu untuk dari LPJ dari Isma Farsinya. Maksudnya itu dari proker-proker dari Isma Farsinya, bukan dari tiap proker itu berapa yang dikeluarkan untuk tiap proker gitu ya? Seperti itu. Oh, oke. Udah. Saya kira semua rincian keuangan sampai konsumsi acara segala macam itu masuk gitu. Mohon maaf, makasih dari teman-teman. Ya. Saya hanya memperjelas juga biar teman-teman lain juga jelas juga. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Pimsit juga. Baik, mungkin dari forum bagaimana? Masih ada sanggahan atau yang ingin disampaikan? Izin masuk, Pimsit. Apakah suara saya terdengar? Bagaimana forum? Izin masuk, Pimsit. Ya, diterima. Perkenalkan, saya Parta dari Universitas Udayana. Jadi menurut saya kita langsung saja untuk menetapkan syarat-syarat pengesahan LPJ dari SA kita. Nanti dari tiap-tiap syarat itu mungkin bisa dibahas lebih lanjut lagi, misalkan persyaratan untuk penambahan LPJ dana, nanti di sana ditetapkan apakah LPJ dana seperti apa, biar nanti tidak terlalu lama. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Itu saran dari Udayana. Bagaimana forum? Ingin menanggapi? Itu hasil notulensi yang sebelumnya. Jadi beberapa persyaratan yang disarankan oleh forum. Kemudian opsi 1 dari Sally Ubaya, LPJ diterima bersyarat, revisi maksimal 14 hari terhitung dari besok. Adakah opsi lain atau tanggapan dari opsi tersebut? Interupsi, Pimsit.
Baik, interupsi diterima. Saran menurut saya, Izin mohon bicara, maaf. Pimsit. Ya. Baik, dari tim peninjau. Dipersilakan. Oke, bisa dilanjutkan dari Win Malang. Baik, terima kasih. Saya Afifa dari UIN Malang. Saya menindaklanjuti saran dari BP tadi bahwa pengajuan syarat seperti yang sudah tertulis di Word tersebut itu dibahas satu-satu. Jadi syarat satu ada beberapa redaksi yang typo. Nanti kita sahkan bareng-bareng. Di situ nanti sampai nomor terakhir. Kalau ada tambahan kita tambahkan lagi. Baru setelah itu kita mengajukan opsi untuk di waktu yang diberikan untuk merevisi LPJ tersebut. Karena kan kita bisa melihat dari syarat-syarat yang kita ajukan itu ada berapa syarat. Kan kalau syaratnya banyak bisa kita ajukan untuk dilamakan waktunya revisi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saran dari Afifa UIN Malang. Bagaimana? Saya kembalikan kepada pengopsi, Sally, Ubaya. Apakah opsi dilanjutkan atau bagaimana? Izin masuk, Pimsit. Baik, dipersilakan. Berarti ini kita mau membahas rinciannya dulu dari nomor 1 ke 7 ya? Ya, izin menjawab. Jadi, untuk saran dari Afifa Win Malang tadi, kita bahas satu persatu poin yang akan disepakati nantinya, syarat untuk LPJ-an, kemudian nanti baru kita ambil keputusan. Kira-kira bagaimana nasib LPJ ini? Diterima dengan syarat ataukah diterima tanpa syarat? Seperti itu. Izin masuk, Pimsit. Baik, diterima. Ini saya kembalikan lagi saja ke forum. Apakah sekarang ingin membahas rinciannya lagi? Atau kita ambil opsi dulu untuk menerima atau seperti apa? Terima kasih. Baik, bagaimana forum? Izin masuk, Pimsit. Baik. Saya ingin menambahkan, maksud saya bukan dibahas satu-satu lagi, akan tetapi hanya dibacakan seumpama syarat satu, ada beberapa redaksi yang typo. Itu kita sahkan bareng-bareng gitu loh. Ada yang sudah setuju semua atau bagaimana seperti itu. Kalau sudah setuju semua, berarti syarat satu kita sahkan, lanjut ke syarat dua, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih. Interupsi Pimsit. Baik, interupsi diterima. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan aja ya, yang typo tuh punyanya SA mana aja. Soalnya nanti kalau misalnya nggak ditambahin, kayak yang poin nomor 3 tuh, kayak nggak merasa gitu loh, apa nggak typo gitu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Interupsi, Pimsit. Baik, interupsi diterima. Mungkin saya mau saran aja terkait yang tadi dibilang untuk misalnya nomor 1 setuju. Bagaimana kalau setiap lab ini boleh mengajukan bagian nomor berapa yang ada tidak setuju. Jadi tidak perlu dari salah satu, misalnya nomor 1 setuju atau enggak di vote gitu. Menurut saya itu terlalu lama. Jadi lebih baik jika ada yang tidak setuju dengan poin yang telah kita rincikan, silakan mengajukan pendapatnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Bagaimana forum? Jadi disepakati, dibacakan per poin, nanti forum menanggapi atau seperti apa? Interupsi, Pimsit. Baik, interupsi diterima. Ya, saya Marta, nggak pakai H dari UHT. Jadi
di sini kan sudah ditulis poin-poinnya untuk rinciannya. Nah, mungkin nanti kita dari teman-teman lem langsung dibaca aja semuanya. Kalau misalkan ada beberapa yang direvisi, mungkin langsung ditambahkan. Kalau misalkan ada yang mau, kayak ini kan belum jelas yang typo itu dari mana aja, terus SA apa aja. Mungkin kalau misalkan yang typo kan kita nggak mungkin mau ngecekin satu-satu gitu. Nah, nanti kalau misalkan kayak beberapa yang terperinci kayak presentasi sesuai realita itu kan kita terperinci kayak kastrat. Nah, kalau yang nggak ditulisin kayak kastratnya, itu mungkin kita ngomong ke SA-nya untuk keseluruhan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi saja. Mungkin untuk bagaimana cara pembacaan rinciannya atau apa nanti bisa diopsikan. Nah, untuk sebelumnya dari Sally Ubaya, apakah opsi akan tetap diteruskan atau dicabut? Atau bagaimana? Instruksi Vimsit. Ya. Lebih baik kita ini dulu, sepakati dulu untuk revisinya. Jadi saya cabut dulu opsi saya untuk sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk opsi dari Sally Ubaya kita cabut. Baik, untuk melanjuti bagaimana cara pembahasan poin dari syarat untuk LPJ-an, mungkin bisa diajukan saja langsung opsi biar memadatkan waktu, memaksimalkan waktu juga. Interupsi, Pimsi. Baik, interupsi diterima. Saya setuju dengan saudara dari Ubaya, kalau nggak salah tadi ya. Saya mengajukan opsi untuk dibaca keseluruhan tentang syarat yang sudah kita ajukan. Kemudian apabila ada lem yang tidak setuju, silakan untuk mengutarakan pendapatnya, seperti itu. Atau mungkin ada tambahan yang ingin diajukan, syarat yang diajukan, bisa langsung mengutarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Win Malang. Jadi opsi pertama, dibaca keseluruhan mengenai syarat yang telah diajukan. Apabila ada lem yang tidak setuju, bisa mengajukan tanggapan. Untuk opsi pertama. Bagaimana forum untuk opsi pertama? Ada saran, masukan, atau mungkin mengusulkan opsi lain? Bagaimana forum? Apa kita? Oh ya, iya, baik. Perkenalkan, saya Putra dari Udayana, ingin bertanya. Jadi terkait rincian revisi yang akan disepakati yang nomor 7 itu kan sebenarnya saya masih bingung. Disertakan rincian dana secara total setiap proker. Itu kan tadi dibilang masuk atau minus dari dana yang dikeluarkan untuk proker. Nah, itu apa bedanya sama yang dilampirkan di LPJ ya? Saya masih kurang paham. Baik, terima kasih Putra dari Udayana. Mungkin dari yang mengajukan untuk dana bisa menanggapi dari Untram. Iya. Oh, dari tim. Baik, yang tadi mengusulkan untuk rincian dana total dimasukkan ke dalam LPJ bisa dijelaskan kembali seperti apa? Izin masuk. Baik, silakan. Oke, jadi ini awalnya tadi saya waktu dengar ingin menambahkan rincian dana itu, yang ada di pikiran saya adalah rincian dana dari setiap broker
seperti harga setiap barang itu berapa, kemudian dijumlah seperti itu. Maka dari itu saya mengusulkan kalau yang dicantumkan itu tidak perlu rincian yang dana per barang seperti itu, cukup totalnya saja seperti misal kegiatan SBCC itu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa seperti itu. Kalau nanti mau dibuat dana yang dicantumkan di LPJ adalah plus minus dari anggaran per FA, ya tidak apa-apa seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, volume suaranya bisa dibesarkan dan diulangi. Izin bicara, Pimsit. Baik, untuk peninjau dipersilakan. Saya Eka dari peninjau BP. Mau ini aja, mau menanggapi aja terkait dengan rincian dana secara total state broker. Nah, pas di Rakerwil itu kan misalnya untuk perumusan program kerja, nah itu kan biasanya ada dibuat rincian dana kegiatan awal gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa yang dibuat rincian dana kegiatannya dan ada beberapa yang enggak. Mungkin dari bukan dari prokernya Rakerwil bisa dilihat sebagai pedoman program kerja mana aja yang dirumuskan rencana dana awal kegiatannya. Karena setiap proker itu kan sama kayak jelasin Fadil tadi, dilaksanakan di lem masing-masing, dan lem masing-masing itu kan biasanya ada LPJ-nya juga gitu. Nah, jadi biasanya tuh yang termasuk ke dalam LPJ-nya wilayah itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah. Misalnya nih event wilayah. Nah, event wilayah misalnya Rakorwil, Muswil, Rakerwil, itu kan biasanya ada dana tambahan dari kasnya wilayah gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dicantumkan di rincian dana. Misalnya untuk Rakerwil, dana yang diberikan ke host event itu berapa gitu. Nah, jadi mungkin kayak gitu aja kalau misalnya mau dibuat secara total per proker itu nggak, menurutku nggak bisa dibikin gitu karena ada beberapa yang dilaksanakan di lem masing-masing dan itu memang biasanya nggak dicantumkan di LPJ. Terus aku mau nanya juga yang terkait nomor 4. Nah, itu kan pencapaian tujuan target parameter di Kastrat gitu kan. Nah, sedangkan menurut saran saya itu lebih baik disamaratakan semua SA gitu. Jadi LPJ-nya itu sama, misalnya indikator keberhasilan sudah dituliskan, tapi beberapa SA kan nggak menjelaskan parameter dari berhasilnya itu apa. Jadi menurut saya, saran saya, pencapaian tujuan target parameternya ini disamaratakan di semua SA. Jadi semua SA juga harus menjelaskan atau mendeskripsikan dari tujuan dan target parameternya itu yang dikatakan berhasil itu apa aja gitu. Biar LPJ-nya ketika dibaca untuk kedepannya itu nggak salah paham gitu maksudnya. Jadi jelas gitu di mana letak salahnya, di mana letak keberhasilannya gitu. Itu aja mungkin dari aku, makasih. Interupsi, Bimsit. Baik, silakan. Oke, terima kasih Bimsit 1. Jadi saya mau mengingatkan ini kan tadi masih teman-teman masih pengajuan opsi. Silakan selesaikan opsinya dulu. Habis itu kita bahas nih revisi rinciannya soalnya dari tadi nggak jadi-jadi terus nih bahas opsinya. Jadi nanti ujung-ujungnya malah kita terlanjur bahas dulu tapi opsinya belum disepakati. Jadi silakan opsinya disepakati dulu. Kemudian baru ayo kita bahas untuk revisinya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan opsi dulu. Jadi untuk opsi pertama, ada dibacakan keseluruhan mengenai syarat yang telah diajukan. Apabila lem yang tidak setuju bisa mengajukan tanggapan. Nah, ada yang ingin mengajukan opsi lain atau memberikan masukan untuk opsi pertama. Baik, kalau memang tidak ada, kita ambil penarikan opsi. Jadi kalau yang setuju dengan opsi 1, tulis di kolom chat setuju, kalau memang tidak setuju.
Untuk pimpinan sidang 2 bisa menyampaikan hasilnya. Baik, untuk saat ini ada 13 lem yang menyatakan setuju. Baik, karena suara sudah bulat, maka opsi 1 disetujui. Jadi dibacakan keseluruhan mengenai syarat yang telah diajukan. Apabila lem yang tidak setuju bisa mengajukan tanggapan. Langsung saja untuk meneruskan pembahasan tadi, pertanyaan dari Putra Udayana terkait rincian dana. Tadi telah dijelaskan oleh tim meninjau terkait dan saran bagaimana untuk dana. Mungkin ada tanggapan dari forum. Izin masuk, Pimsit. Ya. Koreksi bila salah. Ini saya ingin menanggapi. Untuk rincian biaya yang tidak penuh itu maksudnya kan untuk pengeluarannya berapa dari masing-masing broker itu setahu saya sudah dimasukkan dan dijelaskan di LPJ yang tadi ya. Kalau nggak salah ini kayak misalkan subsidi LIT pengeluarannya berapa itu sudah dijelaskan dari SA keuangan tadi. Makanya saya sedikit bingung untuk rincian revisi yang nomor 7 ini maksudnya gimana? Baik, mungkin ada yang ingin menjelaskan atau menanggapi. Interupsi, Pimsit. Ya, interupsi diterima. Udah disetujui ya? Maaf. Ya jadi, terima kasih. Maaf sebelumnya. Bagaimana, Farum? Terkait dana? Diperjelas kembali rincian dana ini seperti apa? Mohon izin, Pimsit. Ya. Jadi tadi sudah ditanyakan oleh BP. Kalau nggak salah tadi Kak Fadil udah tanya sama dari Unram ya ke Dani. Kira-kira dana yang perlu dilampirkan itu apa aja? Mungkin katanya tadi maksudnya Dani itu kayak dana yang dikeluarkan oleh Isma Farsi untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi kegiatannya ini mengeluarkan berapa dana gitu. Gak perlu dirincikan keseluruhan gitu karena kan seluruh kegiatan Isma Farsi ada yang maksudnya beberapa kegiatan Isma Farsi kan gak semuanya dilakukan oleh SA-nya gitu di hanya satu tempat aja. Jadi kan bisa dilampirkan aja total yang dikeluarkan oleh ISMA untuk kegiatan proker tersebut gitu. Baik, mungkin itu penjelasan dari dari Marta. Jadi dana yang dimasukkan untuk rincian itu dana pengeluaran dari Isma Farsi untuk proker tersebut. Bagaimana Putra dari Udayana? Apakah sudah jelas? Apa masih ingin menanggapi? Izin masuk, Pimsit. Baik. Berarti ini maksudnya yang dikeluarkan saja ya? Untuk setiap prokernya? Dari Isma Farsi maksudnya? Dana Isma Farsi yang dikeluarkan untuk proker tersebut. Seperti itu ya? Baik, jawab. Iya, seperti itu. Mungkin bisa diperjelas kembali dari statement yang sebelumnya, yang memberikan statement sebelumnya. Mohon izin, Pimsit. Ya, untuk Putra. Karena ini saya lihat untuk yang di LPJ itu sudah berisi maksudnya uang keluar yang disubsidikan untuk LIT, untuk 4D Maxi, untuk SBJC itu keluarnya berapa gitu. Jadi saya ingin menanyakan yang mana lagi untuk ditambahkan di revisi LPJ-nya seperti itu.
Mohon maaf, mungkin ingin meluruskan. Jadi yang dimaksudkan itu untuk semua proker yang membutuhkan dana dari ISMA Farsi, mungkin bisa dicantumkan dana itu berapa seperti itu yang dikeluarkan dari ISMA Farsi. Karena setiap SA-nya pasti memiliki program kerja seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dari volume kalau memang ada kesalahan dari saya. Izin Bimsit. Ya. Silakan April. Saya Prilia dari UNED. Mungkin di sini kan yang dari ada pemaparan sebenarnya kan kayak misal for Dimaksi waktu saya menjabat bendahara gitu kan itu dapatnya 1 juta. Itu sudah terjelas terpapangkan kalau semisal for Dimaksi itu 1 juta. Kalau semisal ambil contoh lagi di sini ada ISMA Farsi Day yang dimana itu mencakup ke program kerjanya Pengmas. Salah. Kalau ISMA Farsi Day sudah terpaparkan di sini sekian. Jadi mungkin sudah nggak perlu dijelasin lagi terkait tentang pengeluaran ISMA Farsi lagi. Karena sudah dipaparkan juga, sudah ada pemaparannya. Mungkin ada tanggapan. Izin masuk, Bimsit. Iya, maksud saya seperti itu. Makasih, April. Sama-sama. Oke, baik. Jadi untuk di laporan staf ahli sudah ada rincian untuk terkait dana dari ISMA Farsi. Nah, untuk yang memberikan saran tadi mungkin bisa lebih diperjelas kembali atau mungkin forum ingin menghapus poin tentang rincian dana. Ya, ini nomor 7 sebaiknya itu ya dihilangkan aja gimana ya. Soalnya kan bikin bingung juga. Padahal kan LPJ-nya sudah dikasih tahu gitu loh bahwa yang keluarnya ini. Batara Jatim keluarnya untuk ini kan sudah jelas juga. Nanti kalau misalnya ditulis malah bingung lagi itunya keuangannya SA-nya. Jadi menurutku ya biasa saja. Tapi kembali lagi ke forum, bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Izin, Bim. Baik, sebentar. Untuk Anissa, ini saran saja atau bisa diambil opsi? Saran aja, Kak. Baik. Untuk selanjutnya, instruksi dari siapa? Dari mana? Marta, ya dari UHT. Mungkin menambahkan, kalau salah dikoreksi, mungkin maksudnya Dani tadi itu, jadi beberapa yang belum melampirkan gitu, bisa ditambahkan. Yang sudah ada, yang bagus, yang belum ada, ditambahkan gitu, dilampirkan ulang. Baik. Jadi untuk keseluruhan proker yang ada di ISMA Farsi, Batara Jatim itu diberikan rincian dananya seperti itu. Mungkin bagaimana dari Putra Udayana? Masuk, Bimsit. Iya. Gimana kalau misalnya kita langsung masuk ke nomor 1, terus habis itu kalau misalnya nomor 7 dirasa udah nggak ada tambahan lagi, ya dihapuskan aja. Terima kasih. Oke, mohon maaf karena ini sudah pembahasan nomor 7, kita selesaikan poin 7 biar kita tidak bolak-balik dari nomor 1 ke nomor 7 ya. Jadi untuk kesepakatan poin 7 ini seperti apa? Mungkin bisa diopsikan dari forum. Izin masuk, Bimsit. Iya. Saya Parta dari Udayana ingin mengajukan opsi terkait nomor 7 dihapuskan. Terima kasih. Baik, opsi pertama dari Udayana, poin nomor 7 dihapuskan. Izin masuk, Bimsit. Baik, Sami Ubaya. Sebelum kita mengajukan opsi, apa boleh bertanya dulu ke Marta supaya lebih jelas rincian dana yang belum dilampirkan ini
apa saja ya, misalnya contohnya saja, apakah memang ada rincian dana yang belum dilampirkan gitu. Supaya forum ini pasti, kalau misalkan memang ada rincian dana yang belum dilampirkan, maka poin 7 tidak perlu kita hapuskan. Terima kasih. Ya, izin masuk Pimsit. Ya, silakan. Saya kan tadi narusin punyanya Dani yang dari Unram. Mungkin dari Daninya juga bisa nambahin. Kayaknya kalau misalkan ada yang belum ditambahin itu dari Sarah Sehan. Mungkin bisa dicek lagi udah ada atau belum gitu ya. Soalnya saya juga belum lihat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih menanggapi dari Sally Ubaya. Tadi di atas sudah dijelaskan dari Dani dan beberapa saudari-saudara, bahwasanya sudah dijelaskan yang ingin dimasukkan itu seperti apa. Dan untuk saudara Marta, ya diterima. Jadi menjelaskan aja bahwasannya rincian dana ini yang belum dimasukkan. Jadi semua proker mencantumkan dana pengeluaran seperti itu. Kita lanjutkan untuk opsi pertama ya. Nomor 7 dihapuskan. Mungkin ada yang ingin mengopsikan kembali atau saran penambahan redaksi untuk opsi pertama. Mohon izin Pimsit. Ya. Saya Marta dari UHT ingin mengajukan opsi. Baik. Jadi untuk opsi kedua yaitu menambahkan anggaran dana bagi SA yang belum melampirkan rincian dana. Bagi SA yang telah melampirkan rincian dana tidak perlu lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada dua opsi. Opsi pertama nomor 7 dihapuskan. Opsi nomor 2 menambahkan redaksi pada poin nomor 7 yaitu menambahkan anggaran dana bagi SA yang belum melampirkan rincian dana. Baik, bisa kita tarik opsi. Jadi bagi yang setuju untuk opsi pertama bisa menuliskan di kolom chat opsi 1. Untuk yang setuju dengan opsi 2 bisa komen di kolom chat opsi 2. Dimulai sekarang. Untuk opsi 2 bisa menyampaikan hasilnya. Baik, dari hasil lem saat ini ada 10 lem yang menyatakan opsi 2 dan ada 3 lem yang menyatakan opsi 1. Baik, karena masih belum bulat untuk suaranya, maka dilakukan penguatan opsi. Untuk pengopsi bisa menguatkan opsi masing-masing. Izin masuk, Vincent. Baik. Saya Sandy dari Ubaya ingin menguatkan opsi 2. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya Ubaya memilih 2, cuman salah ketik tapi nggak apa-apa. Saya ingin menguatkan opsi 2. Di sini, mengapa kita tidak menghapuskan poin nomor 7? Karena dari kita sendiri belum pasti apakah ada rincian dana yang belum dimasukkan. Sehingga lebih baik kita menambahkan poin 7, toh nggak ada ruginya kita tulis menambahkan anggaran dana bagi SA yang belum melampirkan. Sehingga nanti apabila SA tersebut merasa belum ada yang belum dilampirkan, rincian dana yang bisa dilampirkan. Apabila sudah, ya sudah. Terima kasih. Baik. Untuk opsi pertama bisa dikuatkan. Ingin menguatkan opsi 1, izin masuk Pimsit sebelumnya. Iya. Mungkin ingin menguatkan ini karena tadi kan dibilang bahwa yang belum ditambahkan itu ada Sarah Sehan, tapi setahu saya ini yang disebutkan tadi yang sudah dipaparkan pada LPJ itu
udah ada SBJC, ET1 sama ET2. Jadi menurut saya ini udah menyeluruh gitu. Jadi nggak perlu dilampirkan lagi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan atau yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan untuk penguatan opsi 1 dan opsi 2? Mungkin nambahin Kak Putra aja ya. Kalau misalnya nggak dicantumkan di situ, mungkin nggak pakai dana dari ISMA, nggak minta bantuan dari sana, mungkin bisa dana dari pesertanya, atau mungkin ada dana dari sponsorship, kayak gitu sih. Jadi yang ada di LPJ itu dana-dana yang dikeluarkan untuk bantuan SA-SA yang punya proker butuh dana, gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti mereka nggak butuh dana, berarti mereka udah ada dana cadangan sendiri. Kalau salah mohon dikoreksi ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Anissa dari UNED. Masih ada yang ingin menguatkan untuk opsi 1 dan opsi 2? Baik, kalau memang tidak ada, kita tarik opsi kembali. Bagi yang setuju untuk opsi 1, bisa komen di kolom chat opsi 1. Bagi yang setuju opsi 2, bisa opsi 2. Dipersilakan. Baik, tim 2 bisa hasilnya. Baik, untuk saat ini baru ada 5 lem yang menyatakan opsi 1 dan 2 lem yang menyatakan opsi 2. Baik, karena masih belum setengah forum, maka ditunggu. Bantu hitung dong. 1, 2. Mana sih tadi pinnya? Mampus. 9 nggak sih yang opsi 1? Baik, ada 9 lem yang menyatakan opsi 1. Baik, karena untuk opsi pertama lebih banyak daripada opsi kedua, sesuai dengan tatip yang telah disetujui kemarin, berarti kita setujui untuk opsi pertama. Jadi poin nomor 7 kita hapuskan. Baik, mengingatkan kembali untuk di rundown acara istirahat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan selesainya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari forum, apakah sidang bisa dilanjutkan atau kita pending untuk isoma? Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung diopsikan aja. Bagaimana forum? Interupsi BIMSIT, saya mau nanya, untuk penambahan kuesioner itu kayak mana ya? Yang nomor 6. Sebelumnya kita lanjutkan atau kita pending dulu untuk isoma, karena mengingat di waktu Indonesia Tengah sudah memasuki jam 1, kurang 10 menit. Bagaimana forum? Kita lanjutkan saja? Atau di pending? Saya mengajukan opsi penambahan waktu 10 menit karena untuk memperjelas rincian revisi yang akan disepakati.
untuk opsi pertama dari Anissa UNED, penambahan 10 menit memperjelas rincian revisi. Bagaimana forum? Ada yang ingin mengopsikan? Ada yang mengopsikan atau menanggapi dari opsi? Ingin masuk PIMSIT. Ya, diterima. Saya Kidatun dari Universitas Majung, ingin menguatkan untuk opsi dari Saudara Anissa dari UNED untuk ditambahkan waktunya supaya rincian revisinya ini segera disepakati, mengingat kita juga masih nanti memiliki 2 agenda lagi untuk sidang khususnya. Jadi agar segera selesai untuk LPG-nya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk opsi pertama? Ada yang mengopsikan atau kita tarik opsi saja? Baik, karena tidak ada yang menanggapi, kita tarik opsi saja. Bagi yang setuju, tulis setuju di kolom chat. Kalau tidak setuju, tulis tidak setuju di kolom chat, mulai dari sekarang. Bagaimana PIMSI 2? Baik, ada 11 lem yang menyatakan setuju. Baik, karena telah mencapai batas forum, maka disepakati opsi pertama, penambahan 10 menit memperjelas rincian revisi. Oke, kembali lagi untuk Anissa dari UNED untuk poin nomor 6. Diperjelas kembali penambahan kuesioner seperti apa di sini. Mungkin forum bisa menjelaskan. Izin masuk PIMSIT. Baik, diterima. Saya Anggi dari UNER. Mungkin tadi yang tentang penambahan kuesioner ini itu maksudnya, ini menambahkan redaksinya ya. Tadi itu maksudnya kan untuk supaya SA melengkapi rincian pencapaian tujuan, target, dan parameternya. Nah, menurut yang disampaikan tadi itu, penjelasan di kolom pencapaian tujuan, target, dan parameter itu belum lengkap atau tidak ada buktinya. Nah, sehingga tadi itu kuesioner adalah contoh untuk membuktikan dari parameter kualitatifnya. Misal kalau dikatakan itu memuaskan, barangkali dari SA-nya atau dari pelaksana kegiatannya itu punya bukti bahwa memuaskannya itu dari mana sih. Nah, ini contohnya dari kuesioner seperti itu. Mungkin dari pelaksana kegiatan sudah membuatkan kuesioner pada pelaksanaan kegiatan itu yang mengisikan indikator bahwa peserta bilang bahwa itu kegiatannya memuaskan, seperti itu. Kemudian menambahkan juga dari tadi penjelasan yang memberikan ini di pencapaian yang secara kuantitatif seperti di teman-teman SA itu kan banyak yang mencantumkan kayak persentase partisipasi dari lem. Nah, itu mungkin ada bukti kuantitatifnya seperti absensi atau bagaimana yang membuktikan bahwa 10 dari 10 lem itu memang berpartisipasi pada kegiatan seperti itu. Baik, terima kasih Anggi dari UNAIR. Jadi untuk Anissa, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Jadi bentuknya kayak buktinya gitu ya. Mungkin untuk PIMSIT 3 bisa ditambah penjelasannya yang nomor 6 gitu biar gak rancu kayak mana. Terima kasih.
Baik, karena poin 6 sudah dibahas, sesuai dengan tadi kita telah kembali poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin kalau dari lab ada sanggahan atau tanggapan bisa disampaikan. Interupsi Pimsit. Ya, interupsi diterima. Saya menanggapi untuk yang nomor 4 tadi sudah namanya siapa dari dibahas oleh peninjau. Maaf, suara saya sudah cukup. Ya, suaranya sudah terdengar. Mohon maaf, siapa dari lab mana? Ya, mohon maaf, saya Afifa dari UIN Malang. Saya ingin menanggapi aja untuk yang nomor 6 itu kan sama saja dengan nomor 4 untuk pencapaian tujuan, target, dan parameter, hanya saja disertakan bukti. Begitu kan. Menurut saya itu digabungkan saja untuk yang nomor 4 dan nomor 6, seperti itu. Terima kasih. Baik, saran dari Nur Afifah, UIN Malang. Poin 4 sama poin 6 digabungkan karena sama, intinya sama. Jadi penambahan. Bagaimana, Farum? Bagaimana, Farum? Ada perwakilan lab ingin menanggapi? Izin masuk, Pimsit. Ya. Saya Kidatun dari Universitas Najung. Saya setuju untuk poin keempat dan keenam itu dijadikan satu, tetapi mungkin untuk redaksi atau kata-katanya bisa diperbaiki lagi. Jadinya SA memperbaiki dan melengkapi rincian tujuan beserta buktinya berupa kuesioner ataupun absensi dari lem-lem yang mengikuti. Itu aja. Terima kasih. Kuesioner. Oke, baik. Apakah seperti itu? Redaksinya benar? Izin Pimsit. Ya. Itu redaksinya serta melampirkan, bukan melampaikan. Dan itu setelah atau itu ditambahkan dengan mungkin atau absensi. Terus bukti secaranya dihapus. Bukti secara kualitatifnya dihapus. Langsung sebagai bukti indikator. Itu aja. Kalau saran saya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana, Farum? Apa ada yang ingin ditanggapi? Baik, Sally dari Ubaya. Silakan. Baik, Sally dari Ubaya. Ada yang ingin disampaikan?
Ya, kalau speaker error bisa langsung diketik di kolom chat pertanyaannya apa atau ingin menanggapi apa. Sambil menunggu Sally, mungkin dari lem lain ingin menanggapi dari 5 poin tersebut. Interupsi. Ya, interupsi diterima. Anggi dari Unpad. Apakah suara saya jelas soalnya background suara? Ya. Jelas. Ingin menambahkan, menyarankan untuk yang indikator nomor 4 itu kan SA-nya itu memperbaiki pada pencapaian tujuan dan target. Itu saat penulisan pencapaian tujuan dan target itu sifatnya menjawab pada indikator keberhasilan, karena saya lihat beberapa SA itu keberhasilan dan pencapaian targetnya itu tidak sesuai, maksudnya tidak menjelaskan seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana, Sally? Oh, maaf Kak, sebelumnya saya tidak menyalakan mic, dari dia error. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana dari Farouk? Izin bicara, Pimsip. Baik, dipersilakan. Eka dari Peninjau. Mau nanya juga nih yang poin nomor 3. Karena yang poin 4 itu kan udah seluruh SA. Nah, jadi maksud dari poin nomor 3 ini sesuai realita itu gimana gitu. Kalau misalnya sama aja maksudnya kayak nomor 4, lebih baik dihapuskan aja. Saran aja sih dari aku. Makasih. Saran dari tim peninjau, nomor 3 dihapuskan karena sudah terwakili untuk di nomor 4. Bagaimana, Farouk ingin menanggapi? Interupsi Pimsip. Baik, Anissa dari UNED, dipersilakan. Saya rasa nomor 3 sama nomor 4 ini juga sama gitu. Jadi mending yang nomor 3 itu dihapuskan karena juga makna kata-katanya sama. Baik, terima kasih. Langsung nomor 3 kita hapuskan ya. Mungkin kalau ada yang tidak setuju bisa menyampaikan tanggapannya. Baik, jadi persyaratannya ada 4. Nomor 1 ada beberapa redaksi yang typo, itu diperbaiki. Kemudian nomor 2 penambahan pada dokumentasi kegiatan. Nomor 3, SA memperbaiki dan melengkapi rincian pencapaian tujuan target dan parameter serta melampirkan kuesioner dan atau absensi sebagai bukti indikator bahwa kegiatan memuaskan. Kemudian nomor 4, menambahkan link yang belum tercantum. Baik, itu hasil dari hari ini. Mungkin dari forum ingin menambahkan, mengurangi, atau mengganti redaksi. Izin masuk, Pimsip. Baik, dipersilakan. Nama saya Denny Sanjaya dari UNTB. Jadi berhubung sudah jam 1 tepat, untuk mengingatkan, di sini juga sudah ingin melakukan ibadah untuk yang beragama Islam. Coba untuk panitia. Terima kasih. Baik, karena waktu isyoma ditetapkan oleh forum, jadi saya kembalikan ke forum. Bagaimana, siapa yang ingin mengopsikan terkait pending untuk isyoma? Izin masuk, Pimsip. Baik, dipersilakan. Tadi kalau saya nggak salah ingat, sudah diopsikan dan sudah disetujui kalau kita lanjutkan sampai 10 menit. Berarti sekarang sudah melewati 10 menit. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan untuk isoma. Jadi mungkin ada yang mengopsikan kita isoma sampai jam berapa dan dari jam berapa? Izin, Pimsip. Baik. Saya Denny dari UNTB untuk pending sampai jam 2.00 WITA. Terima kasih. Baik, kita skorsing. Mohon maaf kalau saya skorsing. Skorsing sampai jam 2 WITA. 2.00 WITA. Skorsing sampai jam 2 WITA atau berarti jam 1 waktu Indonesia Barat.
Bagaimana, ada opsi lain atau tanggapan untuk opsi? Bagaimana forum? Bagaimana forum untuk opsi pertama? Skorsing sampai jam 14 WITA atau 13 waktu Indonesia Barat. Ada tanggapan? Baik, kalau memang tidak ada, kita tarik opsi. Baik, yang setuju tulis di kolom chat setuju. Kalau yang tidak setuju, tidak setuju. BIMC 2, hasilnya seperti apa? Baik, untuk saat ini ada 12 lem yang menyatakan setuju. Baik, karena suara sudah dibulat, maka disetujui untuk opsi pertama. Skorsing sampai jam 2 waktu Indonesia Timur. Maaf saya waktu Indonesia Tengah. Jadi skorsing sampai jam 2 WITA atau jam 1 waktu Indonesia Barat. Sidang saya skorsing sampai jam 2. Peserta sidang bisa meninggalkan ruang Zoom.